Asyur ya memiliki kebijakan pada waktu itu untuk memencarkan penduduk. Ketika Yesus tidur, apakah sifat Allah juga tidur? Ketika kita bertanya mengenai natur, ya kita tidak bisa berharap untuk mengerti secara penuh dan itu masuk akal. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua, program yang memfasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias sebagai host dan di sini hadir pendeta Dr. Hendry Ongkoijoyo, dosen perjanjian baru dari STT Reform Injili Internasional yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Selamat datang kembali Pak Hendry. Kita kembali akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar dan hari ini kita ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kristologi, ya, ada kesulitan, ada yang bertanya dan kemungkinan ini orang Kristen yang baru atau bahkan belum Kristen ya, belum Kristen ya. Mungkin ya. Tetapi kita tidak tahu, tetapi punya pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar, yang baik, yang mungkin jarang ditanyakan, tapi kita menerima pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Ya. Kita akan bagi sesi yang menjawab pertanyaan ini menjadi dua. Karena cukup banyak ya pertanyaannya. Iya, cukup banyak pertanyaannya sehingga kita tidak bisa dalam satu episode. Yang pertama Pak, Shalom. Yesus ketika masih bayi, mengapa malaikat menyebutnya sebagai Tuhan? Apakah Tuhan bisa minum dari ASI Maria? Sebab seandainya Tuhan itu minum, maka lautan akan kering. Mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Iya, Kenapa Yesus pada waktu dia itu masih bayi disebut sebagai Tuhan ya? Sebetulnya ini adalah salah satu indikasi, khususnya di dalam Injil Lukas ya, untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, sehingga di dalam bagian pembukaan Injil Lukas, 2 pasal pertama Injil Lukas gitu ya, Allah Bapa itu juga disebut sebagai Tuhan. Tetapi bayi Yesus itu juga disebut sebagai Tuhan. Ya, itu ada kemiripan dengan di dalam Injil Yohanes ya. Bagaimana firman itu adalah Allah sekaligus firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, jadi kenapa sekali lagi malaikat menyebut bayi Yesus sebagai Tuhan? Ya karena memang betul-betul yang menjadi manusia itu adalah Allah sendiri, Allah yang menjadi manusia ya, sehingga layak ya, meskipun sebagai di dalam kemanusiaannya Yesus masih bayi, dia juga sekaligus adalah Tuhan. Nah, prinsip pentingnya ya pada waktu kita mau mengerti ayat-ayat seperti ini ya, itu bagaimana kita menyadari bahwa ketika Allah menjadi manusia, ya dia betul-betul menjadi manusia itu secara konkret, secara sungguh-sungguh tanpa berhenti menjadi Allah. Ya, jadi Allah menjadi manusia itu bukan merupakan suatu drama, ya bukan merupakan sesuatu yang hanya kelihatannya saja, tapi sungguh-sungguh Allah itu menjadi manusia, tetapi sekaligus tidak kemudian berhenti menjadi Allah. Ya, sehingga kalau mau ditanya ya, bagaimana Allah itu bisa menjadi manusia? Ya harusnya kalau kita mau bertanya seperti itu, jawabannya kenapa tidak bisa? Ya, kenapa Allah kok tidak bisa menjadi manusia? Sekaligus yang kedua, kan Allah itu berkuasa. Ya kalau ditanyakan ya, kalau Allah minum dari air laut itu kering seketika begitu ya. Tetapi kan bukannya kemudian Allah tidak bisa membatasi kuasanya. Ya, jadi bukannya Allah kemudian tidak bisa membatasi kuasanya sehingga seperti seseorang yang terlalu kuat sehingga kalau pegang apa-apa kemudian rusak karena dia tidak bisa mengontrol atau menguasai kuasanya, tidak. Ya, jadi Allah menjadi manusia itu bisa ya di satu sisi ya karena memang dia adalah Allah, sekaligus juga karena dia Allah yang berkuasa, bukan sekedar kuasa yang tidak berpribadi ya, maka Allah bisa kemudian membatasi kuasanya. Ya, sehingga justru ya pada waktu hal ini kita mengerti secara benar ya, kita bisa melihat suatu keindahan. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa Yesus ketika dia menjadi manusia tidak pura-pura. Ya, sehingga apakah dia minum daripada ASI ibunya? Iya. Ya, bahkan Yesus itu bisa berjalan yang mengajari siapa? Gitu ya. Yesus ketika dia menjadi manusia itu dia bisa berbicara, yang mengajari itu siapa? Ya jelas orang tuanya. Sehingga dalam Lukas pasal kedua dikatakan Yesus itu bertumbuh bukan hanya secara besarnya, tetapi juga bagaimana Yesus itu bertumbuh secara hikmatnya. Jadi betul-betul Yesus ketika menjadi manusia ya, dia membatasi kuasanya,
Ya, sehingga dia tidak pernah mempermudah misinya dengan memakai kuasanya. Sehingga itu kenapa pada waktu dia itu lapar, gitu ya, dia menolak untuk mengubah batu menjadi roti, tapi di saat yang sama dia tidak berhenti menjadi Allah. Ya, sehingga pada waktu orang lain lapar, dia bisa 5 roti 2 ikan, ya, kemudian memberikan makan kepada 5.000 orang. Ya, sehingga kembali kepada pertanyaan tadi, apakah Yesus minum dari ASI ibunya? Ya iya, ya karena dia menjadi manusia. Sekaligus kok bisa? Ya bisa karena Allah bisa membatasi kuasanya tanpa berhenti menjadi Allah. Menurut senior saya, Yesus itu punya 2 sifat, yaitu sifat manusia dan sifat Allah. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika Yesus tidur, apakah sifat Allah juga tidur? Sebab dalam Mazmur dikatakan bahwa Tuhan sebagai penjaga Israel tidak pernah tidur. Ketika hal ini saya tanyakan kepada senior saya dicaci maki oleh teman-teman saya yang Kristen. Maka saya mohon petunjuk kepada Bapak, mohon pencerahannya. Oke, jadi mungkin betul ya, sepertinya ini yang bertanya bukan Kristen, kan dia mengatakan dari caci maki teman-teman yang Kristen begitu ya. Iya. Oke, ya seharusnya sih untuk setiap pertanyaan kita berusaha menjawab ya, bukan mencaci maki begitu ya, sehingga ya mungkin yang lebih tepat seperti ini ya, bukan Yesus mempunyai 2 sifat, tapi Yesus mempunyai 2 natur. Ya, jadi berbeda ya antara sifat dengan natur. Ya, dan pada waktu kita menyadari bahwa Yesus itu memiliki 2 natur, bukan hanya 2 sifat ya, maka baik kita itu orang Kristen maupun juga andai kata tadi yang bertanya itu bukan orang Kristen ya, kita perlu menyadari pertanyaan mengenai natur, apalagi pertanyaan mengenai natur Allah itu sangat sulit. Ya, sehingga bukan cuma sekedar natur Allah ya, ketika kita bertanya mengenai bahkan manusia. Ya, kalau misalnya saya bertanya kepada Pak Kias ini pekerjaannya apa? Oh, saya hamba Tuhan. Yang dikerjakan apa? Oh, saya ini. Itu tidak sulit. Tapi kemudian kalau saya tanya ya, Pak Kias ini sebetulnya sifatnya seperti apa sih? Nah, ini mungkin agak kompleks ya. Gitu ya, perlu waktu itu untuk memikirkannya. Tetapi kalau saya masuk lebih dalam ya, Pak Kias ini kan manusia ya. Manusia tuh kayak apa sih? Waduh, gitu ya. Nah, ini yang menarik ya, padahal kita ini manusia. Ya, kita ini manusia, ketika ditanya manusia itu apa sih? Oh, manusia itu bisa berpikir. Malaikat juga bisa berpikir. Jadi manusia dengan malaikat itu sama? Oh ya, enggak juga. Lalu kemudian manusia itu seperti apa? Waduh, gitu ya. Nah, sehingga ini perlu disadari ya, bahwa ketika kita bertanya mengenai natur, ya kita tidak bisa berharap untuk mengerti secara penuh, dan itu masuk akal. Ya, jadi mengatakan bahwa kita tidak bisa mengerti secara penuh mengenai natur Allah, itu bukan berarti membuat kekristenan menjadi agama yang tidak masuk akal, atau berarti kita tidak perlu percaya karena kita tidak bisa menjelaskan. Tidak juga sih. Ya, karena sekali lagi pertanyaan mengenai natur itu lebih sulit daripada pertanyaan mengenai pekerjaan atau pertanyaan mengenai sifat. Ya, sehingga memang dalam kekristenan ya, yang seringkali dianggap yang paling sulit itu kan berkenan dengan natur Tritunggal. Nah, yang kedua di bawahnya sebetulnya itu adalah mengenai natur Kristus. Gitu ya. Jadi yang betul adalah kalau kita kembali kepada Konsili Kalsedon ya, kita mengamini Yesus itu adalah satu pribadi dengan 2 natur. Ya, satu pribadi dengan 2 natur gitu ya. Dan kalau kita kembali kepada rumusan Kalsedon ya, dikatakan di sana, saya rasa ini adalah rumusan yang paling baik sepanjang sejarah gereja ya. Dikatakan bahwa kedua natur itu tidak bercampur. Ya, sehingga tidak menjadi kemudian Allah menjadi manusia menjadi natur ketiga, tidak seperti itu. Jadi nggak seperti air dikasih sirup jadi air sirup bercampur, tidak seperti itu. Tapi juga sekaligus yang kedua ya, tanpa perubahan. Ya, jadi bukan Allah berubah menjadi manusia, manusia berubah menjadi Allah. Ya, kita mesti mengamini ya, Kristus itu 2 natur itu dia sekaligus sepenuhnya Allah, sekaligus dia sepenuhnya manusia. Ya, tidak bercampur, tidak berubah, sekaligus yang ketiga gitu ya, tanpa kemudian mengalami suatu pemisahan. Ya, dalam pengertian bahwa Yesus hanya satu. Ya, 2 natur tetapi satu pribadi. Ya, bukan seperti kalau kita lihat misalnya di film-film gitu ya, 2 kepribadian, bipolar begitu ya, tidak ya. Yesus adalah satu pribadi dengan 2 natur. Yaitu maksudnya tanpa pemisahan, dan juga yang ketiga ya, tanpa suatu pembagian.
Ya, jadi seperti ini, oh ini Allahnya Yesus nih yang bekerja nih. Oh itu manusianya Yesus nih yang bekerja, begitu ya. Tidak seperti itu. Ya, sehingga kita mesti memandang sebagai suatu kesatuan, Kristus adalah Allah sepenuhnya yang menjadi pribadi manusia sepenuhnya tanpa dia berhenti itu menjadi Allah. Ya, sehingga sebagai manusia, itu kenapa tidak heran ya, dia perlu tidur, gitu ya. Bahkan dia dikatakan juga bisa haus, ya dia bisa lapar, bahkan dia juga perlu nanya, gitu ya. Bahkan juga ketika dia memikul kayu salib, dia perlu dibantu, gitu ya. Dia kelelahan dan pada akhirnya dia mati di atas kayu salib. Ya, sehingga karena Allah menjadi manusia, ya maka ya tidak heran, ya maka Allah bisa menjalani semua itu tanpa merupakan suatu sandiwara. Ya, karena seperti jawaban dari pertanyaan pertama tadi ya, Yesus tidak memakai kuasa kealahannya, gitu ya, untuk membuat dia tidak perlu tidur, untuk membuat dia tidak perlu lapar, dan membuat dia hanya pura-pura sakit di atas kayu salib. Tidak. Tapi sekaligus juga, tadi kita melihat ya, Allah sekaligus juga adalah Allah sepenuhnya yang tidak berhenti menjadi Allah. Ya, sehingga pada waktu Yesus tidur, ya pada saat yang sama sekaligus juga Allah tidak tidur dan bahkan Allah yang tetap memelihara alam semesta ini. Nah, dua-dua ini mesti dipegang secara bersama-sama, Pak Kias. Gitu ya. Jadi nggak bisa kita hanya pegang salah satunya, ya kita mesti pegang secara bersama-sama dengan keyakinan akan 4 rumusan dari Chalcedon yang saya sudah katakan. Yesus tidak membentuk campuran ketiga, ya sekaligus Allah sepenuhnya Allah, manusia sepenuhnya manusia, ya sekaligus Yesus itu satu pribadi, ya sekaligus dia di dalam keutuhan kepribadiannya mengerjakan segala hal yang dia itu kerjakan. Biasanya yang sering ditanyakan misalnya Yesus mati di atas kayu salib, itu yang mati siapa? Allah atau manusia atau bagaimana, Pak? Ya, nah sebetulnya ya kalau kita melihat ini kadang-kadang juga mungkin perlu diluruskan ya, karena bahkan kita manusia ketika kita itu mati tidak membuat kita menjadi tidak ada. Ya, jadi seringkali kan menjadi pertanyaannya berarti Allah juga ikut mati begitu ya. Nah, kita mesti menyadari bahkan ketika kita manusia kita mati ya, bukan berarti kemudian membuat kita secara pribadi menjadi tidak ada. Ya, khususnya kalau kita kembali kepada kebenaran iman Kristen ya. Pada waktu kita mati apa yang terjadi kan kita berhenti bernafas. Ya, sehingga proses-proses tubuh kita gitu ya mulai mengalami pembusukan. Ya, sampai akhirnya debu kembali menjadi debu. Tetapi roh kita apakah ikut mati? Ya tidak. Alkitab mengatakan bahwa kalau kita orang percaya, seperti yang Yesus katakan kepada perampok yang ikut disalib, yang bertobat itu ya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, jadi secara roh sebetulnya orang ini ya bukannya kemudian mati, karena bagaimana dia bisa bersama-sama dengan Yesus kalau rohnya ikut mati. Gitu ya. Jadi rohnya itu ya masih adalah roh, pribadinya juga ada, cuman karena tubuhnya mati ya dia tidak bisa kemudian berkoneksi dengan dunia kita. Ya, jadi dia nggak bisa menyapa orang-orang yang dia kasih di dunia gitu ya. Dia bisa bersama-sama dengan Yesus di surga, tapi dia tidak bisa berkentayangan di dunia ini. Ya, jadi sebetulnya ketika Yesus mati sama ya, kan tubuhnya juga dikubur. Dan hari ketiga kemudian itu bangkit, tetapi juga secara pribadi Yesus ya dia tidak ikut mati, sama seperti pribadi manusia juga tidak ikut mati. Ya, jadi kita perlu sadar terlebih dahulu ya, apa yang terjadi pada waktu seseorang mati ternyata itu tidak harus bertentangan dengan keyakinan kita akan dua natur Kristus. Ada pengkhotbah besar dari Reform sering berkata Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kalimat ini banyak ditentang oleh sebagian hamba-hamba Tuhan dengan berkata yang benar adalah Allah kita itu Esa, tapi punya 3 nama, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28:19. Yang mana yang benar, Pak? Iya, saya harus mengatakan sih, untuk yang tadi memberitahu kepada yang bersangkutan itu salah ya. Saya tidak tahu apakah ini yang bertanya sempat melihat fokus yang sempat kita buat ya mengenai Allah Tritunggal. Kalau saya boleh mengusulkan, andai kata bertanya ini juga ini lagi menyimak ya. Saudara boleh untuk melihat ya fondasi iman Kristen, ya khususnya berkenaan dengan Allah Tritunggal. Ya, ada 3 kebenaran berkenaan dengan Allah itu yang mesti disadari sepenuhnya. Ya, Allah itu Esa, ya Allah itu 3 pribadi. Ya, ketiga pribadi itu sepenuhnya adalah Allah. Jadi bukan Allah itu Esa dan sekedar dia itu punya 3 nama. Ya, dasar Alkitabnya seharusnya sangat jelas.
Ya, karena bukan hanya di dalam mandat agung ya, kita menemukan kebenaran mengenai Allah Tritunggal, tapi juga salah satu peristiwa lain yang sangat sama jelasnya adalah di dalam peristiwa baptisan. Gitu ya. Jadi kalau Allah itu hanya 3 nama, ya maka bagaimana bisa gitu ya, Allah anak kan dibaptis, Yesus dibaptis ya, kemudian ada suara dari langit ya, kemudian Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Sehingga itu tidak bisa terjadi kalau Allah itu hanya mempunyai tiga nama. Ya, sehingga yang betul adalah Allah itu Esa, Allah itu satu. Tetapi Allah yang satu itu sekaligus juga 3 pribadi dan ketiganya sepenuhnya adalah Allah. Ya, sehingga pada waktu peristiwa baptisan ya, Allah anak itu berinkarnasi ke dunia. Ya, Allah Bapa itu di surga, kemudian Allah Roh Kudus itu turun untuk kemudian menaungi Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia. Ya, sehingga tidak tepat kalau dikatakan bahwa Allah itu hanya mempunyai 3 nama, karena berarti sekedar dalam peristiwa baptisan itu sekedar Allah itu bersandiwara, sekaligus juga ya pada waktu peristiwa salib seolah-olah itu hanya merupakan suatu sandiwara itu. Tidak. Ya, sehingga Tritunggal ini sangat perlu kita berhati-hati ya, karena sekali lagi ini berkenaan dengan natur Allah. Sehingga termasuk hati-hatinya adalah jangan tergoda ya dengan penjelasan-penjelasan yang mempermudah. Yang sepertinya, oh kalau gini ya jelas, kenapa saya kok sulit-sulit mengerti Allah Tritunggal? Karena hampir bisa dikatakan penjelasan-penjelasan yang sepertinya menawarkan penjelasan yang mudah akan natur Allah. Ya, kalau saya boleh memberanikan diri mengatakan itu semuanya salah itu. Ya, semuanya salah. Sehingga kita mesti belajar untuk menyadari kita berbicara mengenai natur Allah. Ya, wajar kalau kita tidak sepenuhnya mengerti, tetapi kita bisa mengerti secara cukup. Salah satunya adalah untuk kita mengamini bahwa karya salib itu bukan merupakan suatu sandiwara, ya sekaligus cukup untuk kita mengamini bahwa kenapa di dalam Kristus ada keselamatan, karena betul-betul Allah menjadi manusia itu yang mati untuk menebus kita. Ya, sehingga jangan tergoda dengan jawaban-jawaban yang sepertinya menawarkan jalan keluar yang mudah ketika berbicara mengenai Allah Tritunggal atau 2 natur Kristus. Selama ini sejarah gereja itu mengatakan rumusan terbaik itu masih di Konsili Nikea. Konsili Kalsedon. Kalsedon. Nikea berkenaan dengan Tritunggal, Kalsedon berkenaan dengan 2 natur Kristus. Di dalam Nikea kita mengamini Allah itu satu pribadi. Orang Kristen percaya satu Allah, bukan orang Kristen percaya Allah itu ada banyak. Ya, sekaligus kita percaya bahwa Allah itu 3 pribadi dan ketiganya sepenuhnya Allah. Ya, ketiganya sepenuhnya Allah dalam pengertian bukan Allah anak itu lebih kurang berkuasa dari Allah Bapa, Allah Roh Kudus paling tidak berkuasa, tidak. Ya, ketiga pribadi itu sama-sama berkuasanya, sama-sama maha taunya gitu ya, sama-sama berdaulatnya dan seterusnya. Ya, dan juga dikatakan bahwa Kristus adalah satu-satunya yang diperanakan ya oleh Allah Bapa di dalam kekekalan ya, dan Roh Kudus itu keluar dari Allah Bapa melalui Allah Anak di dalam kekekalan. Ya, sehingga sekali lagi bahasa manusia sangat-sangat terbatas. Ya, sehingga jangan ketika kita mendengar Allah anak diperanakkan, kita membayangkan ya persis seperti pada waktu kita diperanakkan, tidak harus. Ya, bahkan kalau kita melihat hari ini ya di dalam dunia ciptaan pun, ya diperanakkan itu bisa mempunyai banyak arti ya. Ya, tidak harus berarti seperti manusia diperanakkan, misalnya saja ya, sel itu bagaimana dia kemudian berkembang dengan membelah diri. Ya, saya tidak mengatakan Allah membelah diri ya, tapi sekali lagi ini menunjukkan bahwa jangan kemudian menyempitkan, memperanakkan seperti mana bisa Allah mempunyai anak seperti hari ini. Ya, memang nggak seperti itu. Alkitab tidak pernah mengatakan seperti itu. Ya, bahkan dunia ciptaan pun tidak harus kemudian berkembang biak itu atau mempunyai anak itu dengan cara memperanakkan seperti manusia. Ya, jadi di dalam keterbatasan manusia sekali lagi kita mengaminkan bahwa Allah anak ya diperanakkan oleh Allah Bapa di dalam kekekalan, ya kemudian Allah Roh Kudus keluar dari Allah Bapa melalui Allah Anak. Jadi istilah yang dipakai itu diperanakan itu Pak ya? Diperanakan di dalam kekekalan. Eternal begotten ya? Iya. Itu kenapa dipakai itu Pak? Apakah dari Alkitab sendiri atau pemikiran dari Bapak Gereja sendiri bahwa itu istilah yang paling... Pertanyaan yang baik. Iya, jadi Alkitab jelas mengatakan Yesus anak tunggal Allah. Ya, sebaliknya juga meskipun kalau ditanya apa bedanya kemudian diperanakkan dengan keluar, kita tidak tahu. Lalu kemudian kalau tidak juga sekaligus dikatakan bahwa Roh Kudus diperanakkan, karena anak tunggal.
Ya, jadi kalau Roh Kudus juga diperanakkan seperti Kristus, berarti Kristus bukan anak tunggal. Ya. Itu kenapa dikatakan bahwa kalau kita kembali kepada Injil Yohanes ya, Roh Kudus keluar dari Bapa, ya tapi tidak bisa dilepaskan dari Kristus. Ya, jadi sumbernya adalah Allah Bapa, tapi juga sekaligus ini merupakan suatu kesatuan. Ya, ini harus dipegang secara di dalam intention istilahnya, di dalam ketegangan begitu. Konsili Nikea itu tahun 325 Pak ya, dan tahun depan itu adalah 1700 tahun. Saya ingat bahwa tahun 2017 itu 500 tahun reformasi itu seluruh dunia itu merayakannya begitu. Nah, ini 1700 tahun bukan hanya orang Protestan yang merayakan tapi seluruh tradisi gereja secara menyeluruh. Betul. Ya, kita bersyukur sekali ya, meskipun kalau kita boleh mengatakan ya, itu kan masa cukup awal ya, bapak-bapak gereja ya. Dan kalau mau dikatakan secara kecanggihan teknologi kan nggak seperti sekarang. Tapi kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa Tuhan tidak menunggu kecanggihan teknologi ya, baru menyatakan kebenaran yang begitu penting. Ya, kita sungguh-sungguh bersyukur dari sejak awal gereja kebenaran itu sudah dinyatakan dan bisa diterima oleh gereja-gereja baik itu kita yang Protestan maupun juga Katolik, meskipun bukan berarti tidak ada perbedaan-perbedaan. Mengapa umur manusia sebelum air bah itu di atas usia 900 tahun, tapi setelah air bah usia manusia itu turun begitu drastis ya. Nuh dan Musa bisa mencapai 120 tahun saja, gimana Pak? Ya, dalam hal ini kita melihat ya, ini juga ada satu ya mungkin keyakinan secara umum gitu ya, atau juga sudah ada penelitiannya. Memang air bah itu berdampak sangat besar. Ya, jadi merusakkan bukan cuma umur manusia ya, ekosistem bumi dan seterusnya. Gitu ya, jadi berdampak besar sekali sehingga kita bersyukur ya, Tuhan sudah berjanji tidak akan ada air bah yang kedua ya. Ya, karena sangat mungkin bumi ini tidak akan bisa menanggung kalau terjadi air bah yang kedua kali. Ya, jadi jawabannya cukup sederhana, memang air bah itu betul-betul bukan cuma setelah surut kemudian bumi kembali menjadi awal gitu ya, seperti semula, tidak, benar-benar berdampak mempengaruhi segala sesuatunya. Ya, termasuk di sini kelihatan juga sangat mempengaruhi panjang usia manusia itu. Bahtera Nuh terdampar di atas gunung Ararat di Turki. Mengapa di Australia ada binatang khas bernama kanguru dan di Amerika ada binatang khas yang bernama bison? Apakah binatang ini berenang melewati lautan luas? Apakah banjir pada zaman Nuh itu bersifat lokal, Timur Tengah saja atau internasional? Oke. Ya, kalau mau dikatakan bahwa apakah air bah itu hanya lokal atau universal, memang ada perdebatan ya. Tapi saya pribadi lebih melihat bahwa bersifat universal. Ya, karena Alkitab mengatakan meliputi seluruh bumi, dan juga kalau kita boleh melihat bukti-bukti secara lebih umum ya, benar-benar kerusakan yang ditimbulkan begitu ya, itu tidak hanya sekedar bersifat lokal. Ya, jadi tadi yang kita ngomong dampak ekosistem dan seterusnya itu bersifat global. Ya, sehingga meskipun saya juga tidak mau bersifat terlalu dogmatis dalam hal ini ya, tapi saya masih lebih melihat bahwa ketika Alkitab mengatakan seluruh bumi, maksudnya adalah betul-betul seluruh bumi itu. Nah, berkenaan dengan penyebaran hewan ya, saya harus mengatakan bahwa saya belum secara khusus mempelajari akan hal itu ya. Ya, kalau kita boleh menduga ya, bahwa penyebaran hewan tidak bisa dipisahkan dari penyebaran manusia. Gitu ya, sehingga kapan hewan-hewan itu ikut tersebar, yaitu ketika manusia tersebar pada masa Babel. Ya, karena tentunya hewan-hewan itu tidak akan berenang sendiri dan seterusnya ya. Ya, sehingga melalui manusia yang tersebar itulah gitu ya, kemudian somehow ada kas binatang ini di satu area, ada kas binatang itu di area yang lain. Ya, tidak terlepas dari peristiwa tersebarnya manusia setelah peristiwa Menara Babel. Seringkali ada mitos dari berbagai negara mengatakan banjir besar dengan versinya masing-masing. Apakah itu menunjukkan, sebetulnya itu mendukung ke sana ya? Mendukung ya? Iya kan? Betul ya, sebetulnya itu mendukung, dan betul ya. Jadi tidak hanya sebetulnya di dalam Alkitab kita menemukan rujukan kepada air bah. Ya, ada rujukan-rujukan yang lain meskipun memang tidak persis sama, tapi cukup jelas sebetulnya menunjuk kepada air bah begitu. Ya, itu juga sebetulnya bukti tambahan ya. Air bah itu tidak hanya bersifat lokal. Israel kerajaan utara pernah dikalahkan oleh bangsa Asyur. Kemudian penduduknya dipindah keluar Israel. Ada teolog yang mengatakan bahwa mereka tidak kembali lagi dan mereka sudah asimilasi dengan bangsa lain. Sebetulnya mereka itu dibuang kemana? Dan bangsa Samaria itu adalah hasil asimilasi atau kawin campur dengan bangsa lain, itu dengan bangsa apa?
Apakah asimilasi ini suka sama suka atau dipaksakan? Ya, jadi Asyur ya memiliki kebijakan pada waktu itu untuk memencarkan penduduk. Ya, itu tujuannya sih sebenarnya sangat praktis ya, supaya mereka tidak bersatu untuk kemudian memberontak. Ya, jadi misalnya dia punya sekian negara jajahan, ya ada yang ditinggalkan, ada yang dipindahkan, sementara di negara yang lain juga sama. Ya, sehingga kerajaan utara dipindahkan kemana berbagai tempat. Ya, demikian juga siapa saja yang dibawa masuk ke Israel Utara juga tidak hanya dari satu bangsa saja. Ya, jadi sekali lagi tujuannya itu untuk supaya mereka tidak lagi berdiri sebagai satu kekuatan politik yang bisa memberontak. Ya, sehingga kita tidak tahu persis ya siapa saja yang kemudian campur dengan yang akhirnya menjadi orang Samaria gitu. Demikian juga dengan orang Israel kerajaan utara dibuang kemana saja. Tetapi ada catatan bahwa orang-orang yang dibuang itu setidaknya sebagian ya, gitu ya, benar-benar masih mempertahankan keisraelannya. Ya, jadi seperti yang kita lihat di dalam contoh Daniel, ya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu bukan hanya mereka. Ya, sehingga meskipun memang untuk orang-orang Israel yang lain yang tadi saya katakan tidak kemudian semenonjol seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, tetapi bukan hanya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu yang masih menjaga identitas. Ya, sehingga ada catatan gitu ya bahwa termasuk juga orang Israel kerajaan utara yang lain gitu, ada at least sebagian yang masih berusaha untuk menjaga keisraelan mereka. Meskipun jelas kita tidak bisa memastikan yang mana itu suku mana begitu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk episode kali ini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Sama-sama, kiranya boleh menjadi berkat. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.